Tahukah Anda, setiap musim haji selalu ada satu pertanyaan besar yang ditunggu jutaan umat Islam di Indonesia. Berapa biaya haji tahun depan? Pertanyaan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan dan doa dari orang-orang yang telah menabung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, hanya untuk bisa memenuhi panggilan suci ke Baitullah. Tahun 2025 saja, banyak calon jamaah haji sudah mengeluh karena biaya haji mencapai puluhan juta rupiah. Bahkan ada yang harus menabung bertahun-tahun, menjual aset, atau berhutang hanya untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima ini. Karena itu, ketika wacana haji 2026 mulai dibicarakan, pertanyaan besar pun muncul. Apakah biayanya akan naik lagi, tetap stabil, atau justru turun? Gus Irfan, sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji yang sebentar lagi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh, memberikan penjelasan yang cukup mengejutkan. Menurutnya, faktor utama yang mempengaruhi biaya haji bukan hanya layanan atau fasilitas, tetapi juga nilai tukar rupiah terhadap rial dan dolar. Karena semua pembayaran ke pihak Arab Saudi dilakukan dalam mata uang asing, fluktuasi kurs rupiah sangat menentukan. Ia bahkan menghitung, jika nilai tukar rupiah melemah, jamaah bisa menanggung tambahan beban hingga 1,4 juta rupiah per orang. Angka ini tampaknya kecil jika dilihat per individu, tapi jika dikalikan dengan jumlah jamaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu orang, jumlahnya membengkak menjadi triliunan rupiah. Untuk menjawab keresahan masyarakat, Gus Irfan dan timnya menyiapkan sejumlah skema penghematan. Ada 4 langkah utama yang disampaikan, masing-masing dengan potensi keuntungan dan tantangan. 1. Mengurangi lama tinggal jamaah. Tradisi haji Indonesia biasanya berlangsung sekitar 40-41 hari, termasuk masa transit dan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Durasi yang panjang ini membuat biaya akomodasi dan konsumsi membengkak. Jika durasi ini bisa dipangkas menjadi 35 hari, maka beban biaya bisa jauh berkurang. Namun, langkah ini bukan perkara mudah. Pemangkasan lama tinggal sangat bergantung pada ketersediaan jadwal penerbangan. Penambahan slot penerbangan menjadi kunci, sebab jamaah tidak bisa dipulangkan lebih cepat kalau tidak ada pesawat yang tersedia. Meski demikian, ide ini dinilai rasional. Selain menghemat biaya, jamaah juga tidak terlalu lama meninggalkan keluarga dan pekerjaan di tanah air. 2. Menekan biaya tiket pesawat. Faktor terbesar dalam biaya haji adalah tiket pesawat, yang mencapai 30-35% dari total keseluruhan biaya haji. Pada tahun 2025, harga tiket Garuda Indonesia atau maskapai lain bisa menyentuh 30-33 juta rupiah per orang. Untuk itu, pemerintah berusaha keras menekan harga tiket dengan melibatkan Pertamina dalam negosiasi harga bahan bakar aftur. Jika harga bahan bakar bisa ditekan, otomatis biaya operasional maskapai menurun, dan diharapkan berdampak pada harga tiket yang lebih murah. Langkah ini penting, karena semakin kompetitif harga tiket, semakin besar kemungkinan biaya haji bisa terkendali. Namun, masih ada pertanyaan besar. Apakah maskapai mau menurunkan harga tiket secara signifikan, sementara permintaan tetap tinggi dan kapasitas terbatas? 3. Efisiensi konsumsi makanan. Saat ini, jamaah haji Indonesia mendapatkan 3 kali makan sehari selama berada di Arab Saudi. Sayangnya, banyak makanan yang terbuang. Alasannya beragam, mulai dari selera yang berbeda, jadwal ibadah yang padat, sehingga jamaah tidak sempat makan, hingga kualitas makanan yang dianggap kurang sesuai. Untuk menekan biaya, pemerintah berencana mengurangi jatah makan menjadi 2 kali sehari. Secara teori, ini bisa memangkas biaya cukup besar. Namun, kebijakan ini memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai, langkah tersebut bisa merugikan jamaah, karena kebutuhan energi saat ibadah sangat besar. Meski demikian, Gus Irfan menekankan bahwa pemerintah tidak ingin mengurangi kualitas pelayanan, melainkan justru mengurangi pemborosan yang selama ini terjadi. Dengan pengelolaan yang tepat, 2 kali makan bisa diatur agar tetap bergizi, cukup dan sesuai kebutuhan jamaah. 4. Negosiasi awal layanan haji.
Langkah berikutnya adalah melakukan negosiasi harga layanan lebih awal dengan pihak penyedia di Arab Saudi. Dengan negosiasi sejak dini, pemerintah berharap harga tidak melonjak menjelang musim haji, sehingga bisa lebih stabil. Selain itu, kontrak lebih awal juga memungkinkan pemerintah memilih layanan terbaik dengan harga lebih efisien. Tujuannya jelas, efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan. Meskipun 4 skema efisiensi ini terdengar menjanjikan, Gus Irfan mengakui bahwa nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penentu. Jika rupiah melemah terhadap rial atau dolar, maka seluruh rencana efisiensi bisa runtuh. Selain kurs, ada masalah lain yang tak kalah besar, struktur biaya yang tidak transparan. Banyak jamaah bertanya-tanya, kenapa tiket pesawat Indonesia jauh lebih mahal dibanding negara lain? Mengapa makanan masih banyak terbuang, padahal sudah diatur bertahun-tahun? Ketidakjelasan ini membuat publik ragu apakah biaya haji benar-benar bisa ditekan atau hanya akan menjadi janji manis tanpa realisasi. Di tengah pembahasan biaya, muncul juga wacana transformasi Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ide ini membawa harapan sekaligus kekhawatiran. Harapannya, dengan status kementerian, layanan haji lebih fokus dan terstruktur. Namun kekhawatirannya adalah potensi pembengkakan anggaran, birokrasi yang lebih rumit, dan risiko korupsi. Sejumlah pihak, termasuk organisasi wartawan Islam, sudah memperingatkan agar kementerian ini tidak dijadikan ladang proyek atau kursi politik baru. Menanggapi hal ini, Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya sudah belajar dari pengalaman buruk sebelumnya. Ia berjanji akan membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih kuat. Meski begitu, publik tetap berhak untuk skeptis, mengingat kasus penyalahgunaan dana haji sudah berulang kali terjadi dalam sejarah Indonesia. Terlepas dari semua tantangan, Gus Irfan menyampaikan janji sederhana. Haji 2026 akan difokuskan pada kenyamanan dan keamanan jamaah. Namun tentu saja janji ini masih menyisakan pertanyaan, apakah realistis? Masalah klasik seperti kemacetan di Makkah dan Madinah, antrian panjang di kantor layanan, harga tiket pesawat yang mahal, hingga kualitas konsumsi yang dipertanyakan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Masyarakat Indonesia sebenarnya tidak meminta banyak. Mereka hanya berharap biaya haji tidak terus naik dan layanan tetap layak. Jika dua hal ini bisa diwujudkan, maka pemerintah sudah menjalankan tugas besarnya dengan baik. Jadi, apakah biaya haji 2026 akan turun? Dari penjelasan Gus Irfan, jawabannya masih belum pasti. Pemerintah punya banyak rencana efisiensi, tapi semua akan kembali pada nilai tukar rupiah dan seberapa serius langkah penghematan dijalankan. Publik berharap sederhana saja. Biaya jangan naik, layanan jangan berkurang. Tapi apakah itu realistis? Waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut Anda, sahabat? Apakah langkah-langkah yang dicanangkan pemerintah sudah tepat? Atau justru hanya janji yang sulit terrealisasi? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu kabar terbaru tentang penyelenggaraan haji. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua diberi kesempatan menjadi tamu Allah di Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.